Mari kita melanjutkan pembahasan kita dari Ibrani pasal 7 ayat 26. Imam Agung yang sempurna sesuai kebutuhan kita. Demikianlah firman Tuhan. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga. Pernahkah saudara berharap memiliki seseorang yang benar-benar memahami pergumulan saudara, tapi juga cukup suci untuk mewakili saudara di hadapan Allah? Dalam Ibrani pasal 7 ayat 26 ini, kita menemukan jawaban yang mengagumkan. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yang kudus, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada langit. Kata pembuka, yang demikianlah yang kita perlukan, menunjukkan bahwa Allah tidak memberikan imam yang sembarangan, tetapi tepat sesuai dengan kebutuhan kita. Ini bukan kebetulan atau pilihan kedua, tapi penyediaan yang sempurna dari Allah yang tahu persis apa yang dibutuhkan umatnya. 5 karakteristik yang disebutkan di sini melukiskan sosok imam agung yang ideal. Pertama, Kristus adalah kudus. Kata ini menggambarkan kesalehan yang sempurna dan ketaatan yang total kepada kehendak Allah. Kekudusan Kristus bukan hanya ritual atau upacara, tetapi kualitas moral yang mengalir dari hatinya. Ia kudus dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kekudusan ini memungkinkan dia masuk ke hadirat Allah yang kudus tanpa halangan apapun. Yang kedua, ia tanpa salah. Dalam hubungan dengan sesama, dia tanpa salah. Meskipun bergaul dengan orang-orang berdosa, Kristus tidak pernah berbuat jahat kepada siapapun. Ia tidak pernah menyakiti, menipu, atau merugikan orang lain. Kepolosannya bukan karena ketidaktahuan tentang kejahatan, tetapi karena pilihan sadar untuk tetap murni meski dikelilingi oleh dosa. Ketiga, ia tanpa noda. Jadi benar-benar bersih dari segala pencemaran. Imam-imam Lewi bisa menjadi najis karena menyentuh mayat atau hal-hal yang dianggap kotor. Tapi Kristus menyentuh orang kusta tanpa menjadi najis, membangkitkan orang mati tanpa terkontaminasi, bergaul dengan pendosa tanpa tercemar. Kemurniannya absolut dan tidak bisa diganggu-gugat. Keempat, ia terpisah dari orang-orang berdosa. Ini bukan berarti Kristus menjauh dari orang berdosa. Injil justru menunjukkan kasih-Nya kepada mereka. Tetapi secara moral ia berbeda total. Meskipun sepenuhnya manusia, ia tidak ikut dalam dosa manusia. Kebangkitan dan kenaikannya memisahkan dia secara fisik dari dunia yang berdosa, tetapi pelayanan imamnya itu tetap berlanjut. Kelima, ia lebih tinggi daripada langit. Ini menunjukkan posisi kosmis Kristus yang melampaui seluruh ciptaan. Ia bukan hanya di atas bumi, tetapi di atas segala langit, memiliki otoritas tertinggi di seluruh alam semesta. Kemuliaannya melebihi segala kuasa dan pemerintahan. Nah, saudara, kenapa karakteristik ini penting? Karena kebutuhan manusia yang berdosa sangat kompleks. Kita membutuhkan imam yang cukup suci untuk diterima Allah. Cukup bersih untuk mempersembahkan korban yang sempurna. Tapi cukup memahami kelemahan manusia. Hanya Kristus yang memenuhi semua syarat ini. Bandingkan dengan imam-imam Lewi yang bergumul dengan dosa pribadi, dengan kegagalan moral, keterbatasan manusiawi. Mereka melayani di kemah duniawi bukan di surga. Kenapa kembali ke sistem yang tidak sempurna ketika kita punya imam yang sempurna? Kenyataan bahwa Allah menyediakan tepat apa yang kita butuhkan, menunjukkan kasih dan hikmat-Nya. Saudara tidak perlu khawatir apakah Kristus cukup qualified untuk mewakili saudara. Ia lebih dari cukup. Ia adalah jawaban sempurna untuk kebutuhan terdalam jiwa saudara. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih telah menyediakan imam agung yang tepat sesuai kebutuhan kami. Kami bersyukur bahwa Yesus kudus namun tetap memahami kelemahan kami. Suci namun tetap dapat didekati.
Ketika kami merasa tidak layak datang kepadamu, ingatkan kami bahwa kami memiliki imam yang sempurna. Bantu kami hidup dengan keyakinan bahwa Kristus cukup qualified untuk mengatasi segala kebutuhan rohani kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.